Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Sultan Rafif Maulana dan saya selaku mahasiswa Komunikasi Penyiaran Islam UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Kali ini ingin mewawancarai dengan Bapak siapa? Ya, Tahu? saya dengan Pak Iman Sugiman selaku pengelola di sini di pemandu wisata dan promosi pariwisata ya. Sejak kapan sih mulai terlibat dalam pelestarian atau kegiatan yang berkaitan dengan Keraton Kesepuhan ini? Khususnya saya. Iya. Saya aktif di keraton itu dari tahun 1991. Udah lahir belum? Belum. Ya. Tahun 1991 itu saya mulai aktif di keraton. Yang sebelumnya saya bekerja di luar ya, di Jakarta. Tahun 1991 itu pemerintah Indonesia mencanangkan tahun kunjungan wisata Indonesia, Visit Indonesia Year 1991. Itu kunjungan wisata dari luar masuk ke Indonesia, diantaranya mengunjungi Keraton Kesepuhan juga. Nah, saya mulai aktif dari tahun 1991 sampai sekarang. Berarti dari tahun 1991 ya Pak? Berarti udah 20 tahunan lebih. Ya, kurang lebih. Bisa dijelasin nggak sih Pak secara singkat apa itu Kesepuhan Cirebon dan Ya. bagaimana sejarah awal berdirinya? Ya. Baik, sejarah Keraton Cirebon yang berawal dari nama keratonnya itu Pakungwati. Pakungwati. Ya, sebelum di Cirebon ada beberapa keraton. Keraton Pakungwati dibangun oleh putra mahkota dari Kerajaan Pajajaran, yaitu Pangeran Walangsungsang yang bergelar Pangeran Cakrabuana. Beliau adalah putra dari Pajajaran, putra Prabu Siliwangi dengan Nyi Subang Larang. Pangeran Walangsungsang mendirikan keraton di Cirebon namanya Keraton Pakungwati pada tahun 1430 Masehi. Nah, Keraton Pakungwati setelah berdiri itu diserahkan kepada keponakannya untuk memimpin Kerajaan Cirebon, yaitu kepada Syarif Hidayatullah. Jadi rajanya yang pertama di Keraton Cirebon yaitu Syarif Hidayatullah, dan beliau bukan hanya seorang raja kepala negara atau pemimpin pemerintahan, beliau juga seorang ulama besar, salah satu dari 9 wali atau wali sanga. Gelar kewaliannya yaitu Sunan Gunung Jati. Jadi raja pertama di keraton ini yaitu Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati, yang mana dalam catatan sejarah Syarif Hidayatullah memimpin keraton Cirebon itu mengalami masa keemasan, mengalami masa kejayaan. Sehingga Cirebon pada masa itu disebutnya Carubanagari. Artinya negara Cirebon. Sebelum terbentuknya negara Republik Indonesia ini sudah Cirebon ini merupakan negara Cirebon, yang wilayahnya sampai meliputi Jakarta dan Banten itu masuk kekuasaan Kerajaan Cirebon, Kerajaan Pakungwati yang dipimpin oleh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Nah, Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah dalam catatan sejarah beliau meninggal pada usia 120 tahun. Jadi sangat lama Sunan Gunung Jati hidup, sehingga tahtanya itu tidak turun ke anak ataupun ke cucu. Turun tahtanya itu ke cicit. Orang Cirebon bilang si buyut ya. Sunan Gunung Jati punya anak, yaitu anaknya belum memimpin jadi raja, sudah meninggal dulu. Anaknya punya anak lagi, cucunya pun belum jadi raja, Sunan Gunung Jati masih hidup, cucunya sudah meninggal juga. Cucu punya anak lagi, nah itu dinamakan cicit atau buyut. Sunan Gunung Jati meninggal tahun 1568 Masehi. Itu cicitnya menggantikan posisi pengganti Sunan Gunung Jati sebagai penerus tahtanya. Terus memerintah sampai meninggal. Kemudian setelah dari kepemimpinan atau generasi yang kelima, yaitu Panembahan Girilaya, terjadi sejarah hadirnya penjajah Belanda. Itu Panembahan Girilaya meninggal. Itu putra-putra raja laki-laki itu dimainkan atau dipolitisir Belanda. Belanda itu menghasut, mengadu domba keluarga kerajaan. Sehingga anak raja kakak adik laki-laki itu kemudian dari situ terhasut, terpecah menjadi ada 2 sultannya di Cirebon, ada 2 keraton, kakak adik. Kakaknya di sini yang dulu Pakungwati, karena ditempati oleh kakaknya yang tua dinamakan Keraton Kasepuhan. Kasepuhan itu dari kata sepuh yang artinya yang tua. Kemudian ada lagi Keraton Kanoman. Kanoman dari kata nom itu artinya yang muda, adiknya. Itu 2 sultan menjadi 2 keraton di Cirebon. Kenapa sekarang ada Kecirebonan, ada Keprabonan, itu perkembangan ya. Jadi dari sejarah silsilah kesultanan itu Kasepuhan dan Kanoman. Kemudian ada perkembangan Kecirebonan dan Keprabonan. Dalam pandangan Bapak sendiri nih,
Apa peran penting kesepuhan dalam sejarah penyebaran Islam atau kebudayaan di Jawa Barat? Ya, jadi peranan Keraton Kesepuhan khususnya karena ada datangnya ke Keraton Kesepuhan tentunya sangat-sangat berperan penting dalam menjaga satu warisan budaya adiluhung. Dan tentunya saya tadi sudah jabarkan, sudah sampaikan, tidak hanya dari pihak keraton, tentunya dari kepedulian semua pihak ya, dari pihak pemerintah, masyarakat, bahkan kaum muda untuk peduli terhadap peninggalan-peninggalan yang diwariskan oleh leluhur kita. Oke. Kemudian masalah tradisi dan warisan budaya, Pak. Apa saja tradisi atau ritual khusus yang masih rutin dilakukan di lingkungan kesepuhan sampai detik ini, sampai sekarang? Ya, jadi tradisi, seni, budaya, agama itu adalah basic daripada peninggalan keraton. Yang khususnya Keraton Kesepuhan ini adalah kerajaan Islam, Sunan Gunung Jati, raja juga wali, aulia juga umarah ya. Mana peninggalan-peninggalan Islam banyak sekali di sini dari bentuk fisik maupun non fisik, yang tentunya di situ kepedulian menjaga peninggalannya, yang keraton masih mempertahankan ada tradisi dalam setahun itu ada beberapa ritual acara tradisi bulan Muharram, bulan Syafar, bulan Rabiul Awal, kemudian Idul Fitri, Idul Adha, itu masih dengan cara-cara tradisi. Oke, baik. Kemudian generasi muda atau Gen Z ya Pak, itu dilibatkan enggak sih Pak dalam pelestarian budaya dan tradisi yang Bapak sebutkan tadi? Diwajibkan ya, tetapi tentunya dari kalangan Gen Z juga kita menawarkan, sebatas menawarkan. Kalau mau ikut silakan, enggak juga enggak apa-apa. Tapi ini sebetulnya satu keharusan supaya ada tradisi kita itu enggak luntur, enggak hilang tertelan zaman gitu ya. Nah, tentunya di sini seperti satu contoh. Tadi saya sudah jelaskan tentang seni wayang ya. Seni wayang itu yang sekarang sudah jarang diminati oleh kaula muda ataupun generasi Z sampai sekarang. Itu sudah jarang sekali, sangat prihatin itu. Padahal itu seni wayang itu yang diakui di dunia. Kemudian tradisi-tradisi lain seperti mungkin anak-anak sekarang lebih suka bermain dangdut daripada main gamelan. Iya, itu satu bukti loh ya. Jadi alhamdulillah ya, dari segi edukasi sekolah-sekolah juga sekarang sudah memberikan suatu arahan untuk mencintai seni budaya tradisi warisan leluhur. Seperti di sekolah-sekolah sekarang ada kursus tari ya, ada tari topeng, ada belajar gamelan. Itu satu kepedulian yang supaya seni budaya adat tradisi kita ya masih tetap lestari. Sejauh mana sih filosofi ini masih hidup dalam keseharian di masyarakat Cirebon? Ya, jadi filosofi itu sebetulnya banyak sekali. Kanjeng Sunan Gunung Jati Sesarif Hidayatullah meninggalkan 42 petatah petitih. Petatah petitih itu artinya petuah atau nasihat. Dari sekian banyaknya petatah petitih Sunan Gunung Jati, mungkin orang mengenalnya cuma satu, yaitu ada sebutan petatah petitihnya Kanjeng Sunan Gunung Jati, ingsun titip tajuk lan fakir miskin. Itu salah satu petuah Sunan Gunung Jati. Beliau itu mengamanatkan ingsun titip tajuk. Tajuk itu artinya masjid. Beliau menitipkan masjid supaya rame, maksudnya ukhuwah Islamiyahnya dengan budaya keislamannya, mempelajari agama Islamnya itu di masjid. Tajuk itu masjid. Dan juga beliau memperhatikan, menitipkan juga fakir miskin. Jangan sampai ada di kanan kiri kita, tetangga kita ada orang kelaparan gitu ya. Peduli terhadap fakir miskin, anak-anak yatim. Itu salah satu petuah Sunan Gunung Jati. Kemudian banyak juga filosofi yang tersimpan di keraton ini. Seperti ada sebuah tandu namanya Garuda Mina. Itu sebuah pesan dari leluhur kita. Tandu Garuda Mina itu yang wujudnya kepalanya burung Garuda, ekornya Mina. Mina itu ikan bahasa Sanskerta, Garuda itu burung. Itu sebuah amanat Garuda Mina yang falsafahnya itu burung bisa terbang ke atas kan? Ikan tuh ada di air di bawah. Itu pesan buat kalian. Burung di atas bisa terbang, ikan di air di bawah.
orang tuh kalau sudah punya posisi di atas, lihat ke bawah. Harus lihat ke bawah. Jangan lupa di bawah. Karena udah di atas jatuh itu sakit ya. Iya. Itu pesan dari leluhur kita. Banyak sekali sebetulnya ya. Iya. Oke. Kayak kemudian segmen ini ya Pak, apa penutup atau harapan? Apa sih Pak harapan Bapak untuk kesepuan keraton ini mungkin di zaman yang akan mendatang buat cucu-cucu dari Bapak itu harapan? Ya, tentunya harapan dari saya keraton merupakan sekarang jadi destinasi wisata, merupakan satu peninggalan kerajaan yang di dalamnya banyak keunikan-keunikan, bahkan belum banyak orang mengenalnya. Kita jangan keduluan sama orang-orang asing. Orang-orang asing sudah banyak berkunjung ke sini, orang-orang kita anak-anak muda masih jarang. Jadi tentunya dari sini kaula muda, anak-anak milenial, kaum Z, Gen Z ini silakan datang, pelajari yang ada di sini. Ada brandingnya The Gate of Secret. Di sini ini masih banyak hal-hal yang belum terungkap gitu. Nah, itu satu pesan. Jadilah jati diri, jangan sampai kita menjiplak punya orang lain. Adik kalau nanti suatu waktu akhir tugas sekolah dari kampus tuh bikin skripsi, jangan kita membuat skripsi orang lain, nggak bakal lulus itu ya, plagiasi. Jadi kita berusaha membuat satu terobosan-terobosan yang belum orang lain mengenal, kita ciptakan. Gitu. Banyak di sini kok. Berarti nih Pak, terakhir kalau boleh menyampaikan satu pesan nih Pak untuk masyarakat Indonesia tentang budaya lokal, apa yang ingin Bapak sampaikan? Untuk masyarakat Indonesia, tentunya keraton ini sudah dikenal bukan hanya di Indonesia, Nusantara apalagi. Jadi keraton ini sudah mendunia, ya. Nah, di tahun ini 2025 kita kedatangan tamu dari Cape Afrika Selatan. Ya, belum lama itu salah seorang dari Afrika Selatan, orang Muslim. Dia melihat di media itu tentang upacara panjang jimat di Kesepuhan Cirebon. Itu ketertarikan dan salah seorang datang ke sini belum lama negosiasi dengan pihak keraton, pengen datang 100 orang Muslim Afrika Selatan akan melihat tradisi panjang jimat. Boleh nanti kalian langsung lihat ya nanti di acara panjang jimat tahun ini 2025. Itu per kapan sih Pak? Kalau lihat di kalender sih tanggal 5 September ya. Itu sudah booking tempat itu karena kapasitas ruangan keraton itu terbatas. Ini permintaan 100 orang dari Afrika Selatan mau datang nih pengen lihat tradisi panjang jimat. Tentunya yang bisa di dalam ruangan VIP itu orang-orang terbatas tentu ya, sisanya nanti di luar. Itu salah satu keraton sudah dilihat di dunia, bukan hanya nasional, dunia sudah melihat. Oke, mungkin terima kasih ya Pak atas penjelasannya. Semoga apa yang Bapak harapkan tadi semoga tercapai, semoga kita semua bisa meneruskan lah dari generasi kami, meneruskan ke anak cucu kami gitu ya Pak. Ya, sukses ya. Siap. Ya, terima kasih dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.